Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Apriliani dengan NIM 2021011019 dari Prodi Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pengerjaan ujian tengah semester saya yang jatuh pada hari Kamis 20 Januari 2022 dan akan saya kumpulkan pada hari Minggu 23 Januari 2022. Dalam mata kuliah Introduction to Business dengan dosen pengampu Pak Cahyadi Supiansuri. Oke, untuk soal yang pertama, bisnis apa atau usaha apa yang akan saya jalankan di depan kampus LP3I Bandung? Rencana bisnis yang akan saya jalankan itu ada dua option. Yang pertama itu ada fotokopi dan yang kedua itu ada bisnis makanan. Namun di fotokopi, dalam bisnis fotokopi ini di depan kampus itu kurang berjalan. Mengapa saya sebut demikian? Karena kita kan seorang mahasiswa gitu, jadi apalagi zaman modern sekarang ini kita tidak lagi membutuhkan hard file, melainkan kita membutuhkan soft file. Jadi kalau menurut saya tuh fotokopian di depan kampus itu kurang efektif. Alangkah lebih baiknya jika membuka sebuah usaha fotokopian itu di depan sekolah. Oke. Jadi saya memilih bisnis makanan. Menurut perspektif saya membangun bisnis di depan kampus LP3I Bandung, yaitu bisnis makanan. Di sini ada makanan berat maupun makanan ringan. Nah, di sini saya akan menitik beratkan kepada makanan berat. Bisnis saya ini gambarannya seperti sebuah kedai. Walaupun bisnis saya ini masih startup, saya yakin saya dapat menjalankan bisnis tersebut. Oke. Untuk soal selanjutnya, alasan apa yang saya pilih? Mengapa saya memilih bisnis makanan tersebut? Alasan saya memilih bisnis tersebut karena sebelum memulai sebuah bisnis atau usaha, kita harus memperhatikan segmen pasar yang akan kita tuju. Jika kita tidak memiliki segmen pasar yang bagus, maka saya yakin bisnis itu tidak akan berjalan semestinya. Misalnya seperti penjual mainan. Penjual mainan ini menjualnya di depan kampus itu kan tidak akan berjalan. Jadi saya yakin bisnis makanan ini akan berjalan. Mengapa saya sebut demikian? Karena makanan kan kebutuhan pokok kita, jadi nggak akan mungkin gitu makanan ini tergerus oleh ya apapun itu. Nah, alasan saya tuh memilih bisnis tersebut itu karena di Jalan Pahlawan itu selain kampus LP3I yang saya ketahui itu ada kampus Universitas Widyatama. Jadi itu menambah nilai plus bagi bisnis saya membangun di depan kampus LP3I. Selain itu, tujuan saya membangun bisnis tersebut, saya itu mau meringankan beban mahasiswa. Jadi kalau misalnya menunggu dosen atau menunggu kelas selanjutnya, kan nggak mungkin ya, misalnya pulang, apalagi yang rumahnya jauh terus pulang pergi gitu kan nggak mungkin gitu ya. Udah menambah ongkos, beban kayak gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya nongkrong di kedai saya itu. Jadi nanti di situ saya akan menyiapkan wifi. Nah, nanti mahasiswa itu bebas untuk mengerjakan tugas, mau lama di situ juga bebas, asalkan bisnis saya itu ya berjalan sedemikian yang saya harapkan di situ. Nah, selain itu juga mahasiswa ini kan misalnya jadi dalam satu hari cuma ada 2 kelas, jadi kan nggak mungkin mereka pulang. Nah, saya yakin mereka itu pasti nongkrong. Soalnya ya ngapain sih kita ke kampus jauh-jauh gitu, terus kelasnya cuma sebentar, sejam 2 jam kan untuk apa? Jadi lebih baiknya kita lebih nongkrong, terus kita itu berinteraksi dengan yang lain, mempelajari, ya saling ngobrol dengan mahasiswa lainnya. Oke. Untuk soal selanjutnya, siapa saja Pak stakeholder atau pemangku jabatan dalam bisnis saya? Di sini saya akan melibatkan keluarga dan teman-teman terdekat saya. Mengapa saya mengambil mereka? Jadi stakeholder ini dalam sebuah bisnis itu kan sangat penting. Mengapa pentingnya? Karena sebelum kita mulai sebuah bisnis, kita harus mengetahui SDM. SDM-nya itu sesuai gak kemampuannya dengan bisnis kita itu. Misalnya kayak seperti pemasak, mereka bisa nggak? Jadi percuma kalau kita memperkerjakan orang, sedangkan orang tersebut tidak bisa mengerjakan bisnis kita itu.
Selain kita membangun bisnis, kita juga harus mempelajari terlebih dahulu tentang ilmu manajemen, terus bagaimana cara mempekerjakan orang itu. Jadi kita tuh nggak semena-mena ke orang tersebut. Jadi sebelum membangun bisnis atau kita sudah berbisnis sambil berjalan itu, kita asahlah pikiran kita terlebih dahulu dan pikirkan juga dampak atau efek kedepannya. Nanti juga kita akan memperoleh profit atau laba, dan kita juga harus menerima risk atau resiko dari bisnis kita tersebut. Walaupun mau bisnis kita ramai atau sedikit, kita harus menerima semua itu. Baik, untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian di mana negara mengalami kondisi kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun atau periode tertentu, atau terjadi kenaikan GNP. GNP itu Gross National Product. Terkadang kita lupa Apa yang dimaksud dunia ini tak adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari menunggu penggunaan dana kita investasi dalam ragu biasanya tingkat suku bunga ini untuk mengontrol perekonomian suatu kan ku negara. kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Inflasi adalah suatu Tak ada konsep kata terkait harga barang tidak, ku pasti bisa. atau konsumsi. Kan ku coba lagi Soal selanjutnya itu, ditemani apa pagi. dari laju pertumbuhan ekonomi Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. pertumbuhan ekonomi itu bisa berupa pelaksanaan kegiatan ekonomi yang harus berjalan lebih lancar dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga memperbanyak tingkat pendapatan nasional. Keempat itu perubahan struktur perekonomian, dan kelima itu Dan ku terbang perkembangan iptek yang semakin maju. Sedangkan dampak turunnya pertumbuhan ekonomi yaitu lahan pertanian tergusur, dan pertanian itu kan ku coba lagi lahan pertanian itu ditemani pagi. terjadinya pencemaran air, tanah, Tak udara, ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. timbul masalah sosial, baik sanitasi atau Mungkin ku pasti itu adanya bisa. pembangunan ekonomi yang tidak berencana mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ku pasti Yang bisa. keenam itu hilangnya habitat alam dan hilangnya habitat para hewan-hewan. Untuk soal selanjutnya, apa dampak suku bunga naik maupun turun? Oke, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai suku bunga turun. Suku bunga turun itu mengakibatkan mendongkraknya pertumbuhan bisnis. Apalagi di dalam masa pandemi saat ini, cukup banyak pelaku bisnis yang terbantu karena mereka bisa meminjam kebutuhan mereka itu kepada bank untuk meningkatkan kuantitas produksinya. Dengan begitu, potensi bisnisnya pun akan semakin berkembang. Nah, lalu untuk pada saat suku bunga naik, mereka kan pada menyimpan uangnya. Nah, mereka bisa mengambil uangnya untuk membeli kebutuhan bisnis tersebut. Selain itu, di suku bunga rendah ini tuh kita dapat mampu mengurangi jumlah pengangguran. Jadi di sini saya akan mengangkat ya beberapa karyawan untuk saya pekerjakan di dalam bisnis saya ini. Nah, untuk dampak suku bunga turun, suku bunga naik, kita sebagai pemula pasti membutuhkan modal untuk membangun usaha tersebut. Nah, di posisi ini kita kan harus meminjam uang kepada bank. Jika suku bunga naik, maka bunga yang bank berikan kepada kita pun menaik. Maka dari itu, jika saat suku bunga turun, kita alangkah baiknya rajin dalam hal menabung atau menyimpan uang itu, agar jika suku bunga naik, jika suku bunga naik itu kita mempunyai simpanan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.